mengawali bulan Desember ini, firman Tuhan kepada kita bahwasanya kita perlu kuasa Tuhan, kita perlu kehidupan Tuhan sendiri, supaya di mana kita ada, kemana kita pergi, di situ ada kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku, kehidupan rohani umat Tuhan harus senantiasa bertumbuh dari hari ke hari. Tadi nyanyian kita, hari lepas hari bertambah indahnya, jangan bertambah suramnya ya. Saudaraku, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita hidup mengalir bersamanya. Sehingga pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita sejalan dengannya. Bisa dengar suara saya dengan baik? Nah, dengan demikian, di mana kita ada, kemana kita pergi, di situ ada kehidupan. Kita baca Yehezkiel 47 ayat 1 sampai 12, mungkin sudah sering saudara baca atau dengar, tapi mari kita dengarkan kembali dan kita hidupi. Kita bergantian, saya ayat 1, Bapak Ibu Saudara ayat 2 dan selanjutnya. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglai. Daerah itu menjadi penjemuran pukat. Seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam bersama. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Haleluya. Nah, pelajaran penting yang harus kita ambil dari firman Tuhan ini, agar kita selalu membawa kehidupan bagi sekeliling kita, mulai dari keluarga kita, keluarga dekat kita, keluarga jauh kita, tetangga kita, bahkan sekeliling kita. Saudaraku, yang pertama, sungai pemberi hidup mengalir dari bait suci. Kita baca tadi bahwa dalam penglihatan ini, Yehezkiel melihat sebuah sungai pemberi hidup yang mengalir dari bait suci. Ini artinya, ketika kita mau beribadah di bait Tuhan, rumah Tuhan, atau gereja yang sekarang ini disebut, kalau kita beribadah segenap hati, Tuhan hadir dalam kemuliaannya. Bahkan dalam ibadah itu kita dapatkan air kehidupan. Mengapa untuk mendapatkan air kehidupan harus datang beribadah ke bait Tuhan?
harus datang ke rumah Tuhan. Inilah yang tidak disukai iblis. Maka kita lihat sekarang ini, saudaraku, karena iblis tahu di rumah Tuhan ada kehidupan. Saudaraku, dikatakan penglihatan Nabi Yehezkiel bahwa ada air keluar dari ambang pintu bait suci yang mengalir menuju ke timur melewati gerbang yang menghadap ke timur. Kalau kita baca Wahyu, pada pasal 22 ayat 1 ditulis, sungai air kehidupan di Yerusalem baru keluar dari tahta Allah, tahta anak domba. Bahkan ayat 17-nya juga mengatakan, marilah dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Maukah saudara air kehidupan itu? Ambillah. Saya ajak tadi saudara capai, amin. Nah itu yang pertama, karena di bait suci ada mengalir air kehidupan. Dan yang kedua, saudaraku, kita harus mencapai level ataupun kualitas sampai tenggelam dalam kasih Tuhan. Sampai hidupnya Tuhan itu nyata dalam kita. Setelah mendapatkan air kehidupan dari Tuhan, dari rumah Tuhan, apakah sudah cukup? Belum. Kita harus mencapai yang seharusnya. Apa yang seharusnya? Ayat 3-5 tadi dituliskan. 4 kali malaikat dengan hati-hati mengukur setiap 1000 hasta. Tahap pertama ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh Yehezkiel masuk ke dalam air. Dalamnya hanya sampai pergelangan kaki. Ukuran pergelangan kaki ini adalah ukuran yang paling minimum. Sangat menyedihkan kalau ternyata banyak orang percaya yang puas hanya di level ini. Tidak mau melangkah lebih dalam. Yang penting ibadah. Jangan sampai hanya level itu. Amin saudaraku. Melangkah lebih dalam. Tingkatan ini maksud saya, saudara tidak memberi dampak ilahi apapun. Tidak memberi dampak ilahi apa-apa terhadap siapapun. Ukuran ini memang beribadah, tapi masih hidup dalam hawa nafsu dan kedagingan. Tahap selanjutnya selutut. Lutut berbicara tentang kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Saudaraku, kita harus sadar sebagai orang percaya, doa adalah napas hidup kita. Tanpa doa, kita menjadi orang Kristen yang mati rohani. Tanpa doa, tanpa pujian penyembahan, kita akan menjadi orang Kristen yang mati rohani. Walau mungkin luarnya nampak hidup. Tokoh-tokoh di Alkitab adalah orang-orang yang berdoa. Orang-orang yang disertai Tuhan adalah orang-orang yang berdoa. Karena mereka berdoalah, maka penyertaan Tuhan menjadi milik mereka. Contohnya dalam perjanjian lama Daniel dan banyak lagi. Dikatakan walau ada larangan, walau ada halangan, walau ada kesulitan, Daniel tetap memilih 3 kali sehari berdoa. Itu sebabnya di gua singa pun, singa yang terkatup mulutnya. Singa apa yang saudara hadapi di luar sana? Katupkan mulutnya karena engkau dekat dengan Tuhan. Karena engkau suka berdoa. Haleluya. Dan tentunya Tuhan Yesus adalah teladan utama dalam hal berdoa. Sebagai manusia waktu di bumi, dia tidak pernah lepas dengan doa waktu berdoa kepada Bapa. Setelah berdoa cukupkah? Setelah memuji menyembah Tuhan cukupkah? Ada yang lebih dalam lagi yang harus kita capai. Tahap selanjutnya dikatakan level sepinggang. Ini berbicara mengenai orang Kristen yang memiliki hati hamba. Saudara, kalau dahulu hamba itu, budak itu diikat pinggangnya supaya bisa lancar melayani tuannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tipe ini kita semua yang mengalami hadirat Tuhan, yang mengalami kehidupan Tuhan, suka melayani, memiliki hati hamba. Haleluya. Namun level ini belum juga cukup.
Level ini masih sering membatasi diri, tidak menyerahkan diri sepenuhnya kepada tuntutan Tuhan. Walaupun memang dia sudah suka melayani, tapi level terakhir dikatakan sampai berenang. Ini menggambarkan orang percaya yang hidup dalam iman, berjalan dalam tuntunan kuasa firman dan Roh Kudus. Level ini tidak lagi dipengaruhi oleh sekeliling. Tidak lagi saudaraku dipengaruhi oleh fakta-fakta dunia ini. Level ini kemanapun dia pergi selalu menghasilkan buah dan terjadi kehidupan. Tipe ini adalah orang Kristen yang sudah mengikuti aliran Roh Kudus. Kemana Roh Kudus pimpin, ke situ ia mengalir. Dan ini yang Tuhan mau jadi dalam hidup kita. Ini level yang harus kita capai. Bahwa kita harus bertambah-tambah dalam kasih. Haleluya. Baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Bahkan tenggelam dalam kasih-Nya. Hidup dalam kebenaran firman-Nya. Ketika kita sampai pada tahap ini, kehidupan kita akan mengalir bersama Kristus. Maksudnya bukan kehendak kita lagi yang mengendalikan langkah hidup kita, tapi kehendak Dialah yang senantiasa mengontrol hidup kita. Ketika kita hidup mengalir bersama Tuhan, disitulah akan senantiasa berbuah. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Itu yang kedua, capai level itu setiap kali beribadah. Setiap kali datang ke bait Tuhan. Dan yang ketiga, bawalah kesembuhan dan kehidupan dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, sampai kita benar-benar menghasilkan buah yang baik. Buah yang apa saudaraku? Ada juga buah tapi masam, pahit. Tapi buah anak-anak Tuhan di tempat ini manis dan baik. Pada ayat 6-9 dituliskan bahwa Nabi Yehezkiel dibawa menyusuri tepi aliran air yang sudah menjadi sungai yang sangat dalam. Dan dalam perjalanannya ia melihat amat banyak pohon tumbuh seberang menyeberang sungai itu. Hal yang sama juga terdapat pada sungai air kehidupan di Yerusalem baru. Itulah yang kita baca di Wahyu. Dikatakan bahwa sungai itu mengalir menuju wilayah timur. Menurun ke Araba Yordan. Itulah Danau Galilea. Jadi, apa dalam penglihatan Yesus yang asin berubah menjadi tawar. Kemana saja air itu mengalir, maka segala makhluk akan hidup. Termasuk ikan-ikan bahkan menjadi sangat banyak. Tadi kita baca dengan bermacam-macam jenisnya. Saudaraku, kehidupan manusia kadang seperti berada di laut asin yang tinggi kandungan garamnya. Memang garam diperlukan, tapi bila berlebihan, maka rasa asin berubah menjadi pahit. Pengertian rohani pahit adalah bayangan kematian dan kutuk. Perhatikan. Jadi sebenarnya dunia ini adalah bayang-bayang maut dan kutuk. Namun kuasa air kehidupan yang dimiliki anak-anak Tuhan, kuasa firman Tuhan yang kita terima di bait Tuhan, sanggup mengubah kematian menjadi kehidupan. Seperti yang dilihat oleh Yehezkiel itu. Bahwasanya air yang mengalir dari bait suci bisa mengubah laut mati menjadi laut tawar. Dan ikan-ikan di sana bisa menjadi hidup. Haleluya. Sanggup mendatangkan mujizat. Sanggup mendatangkan berkat. Seperti yang kita baca di ayat 10 tadi. Dan kemudian di ayat 12,
Kembali ada persamaan dengan Wahyu 22 ayat 2 dikatakan yaitu pohon-pohon di sepanjang tepi sungai air kehidupan yang dilihat Nabi Hezkiel juga berbuah, tidak ada habisnya. Haleluya. Daunnya tidak layu. Kenapa? Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari bait suci. Itulah air kehidupan tadi. Buahnya menjadi makanan dan daunnya dapat menjadi obat. Itu artinya anak-anak Tuhan yang suka baik Tuhan, yang suka di rumah Tuhan, yang suka memuji menyembah Tuhan, menjadi berkat. Haleluya. Bahwa oleh kuasa air kehidupan yang kita dapatkan di rumah Tuhan ada berkat-berkat, yaitu berkat keselamatan. Yang tadinya orang mati ke neraka menjadi mendapat kehidupan. Kalaupun tadinya saudaraku air itu sudah asin, orang itu sudah asin, sudah pahit. Karena dunia ini akan bisa berubah itu menjadi hidup. Berkat keberhasilan seperti pohon-pohon kehidupan itu berbuah tidak habis-habisnya. Anak-anak Tuhan berbuah tidak habis-habisnya. Bukan hanya awal-awal kita ikut Tuhan berbuah, sampai Maranatha kita berbuah. Dikatakan tadi selalu ada hasil tiap-tiap bulan. Haleluya. Berkati paling tidak 1 jiwa dalam sebulan. Amin. Enggak pun berhasil bawa ke gereja, paling tidak alirkan kehidupanmu. Bersaksilah. Haleluya. Ada berkat kesehatan. Kenapa? Sebab daun-daun pohon kehidupan itu berkhasiat untuk menyembuhkan. Menjadi obat. Biarlah dimanapun saudara berada, menjadi obat bagi orang lain. Stres dia jadi tidak stres karena saudara ada di situ. Haleluya. Saudaraku, semalam seorang ibu datang, saya sukacita. Ya, membawa anak bayinya, nangis cerit-cerit. Kami sama-sama berdoa, oh bisa dia tidur dengan nyenyak. Sudah bangun, sudah ketawa-ketawa dia. Haleluya. Saat membaca firman Tuhan ini, saya bayangkan, beginilah maunya semua anak-anak Tuhan, kemanapun menjadi jawaban. Haleluya. Banyak orang percaya yang tidak menyadari hal ini. Saudaraku, nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Hezkiel ini memberikan gambaran dengan jelas kepada kita bagaimana kehadiran Tuhan dan kuasanya dapat bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Tuhan mau setiap orang percaya di dalam namanya senantiasa berjalan terus dalam kepenuhan Roh Kudus ini. Amin. Sadarilah, selain ini, baik Tuhan, rumah Tuhan, saya dan saudara juga baiknya Tuhan. Di mana air mengalir keluar dari dalam diri kita. Seperti Yohanes 7:38 berkata begini, lihat Alkitab saudara. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Baca sekali lagi, 1, 2, 3. Jangan kebencian yang mengalir, amin. Jangan kemarahan yang mengalir. Haleluya. Haleluya. Jangan pahit yang mengalir. Apapun situasi dunia ini, apapun yang Bapak Ibu hadapi oleh keadaan dunia ini, alirkan kehidupan. Saudaraku, air hidup ini ialah Roh Kudus sendiri yang memenuhkan kita. Firman Tuhan yang kita masukkan ke dalam hati kita yang paling dalam, lubuk hati. Dan berkat-berkat hidup yang kita bawa kepada dunia ini untuk kita menjadi berkat dimanapun. Bawa kesembuhan dan kehidupan kepada setiap orang. Seperti saya katakan tadi, baik keluarga kita, famili kita, tiap-tiap hari doakan. Juga
Firman Tuhan berkata, sampai ke ujung bumi. Di bulan Natal ini, gak usah terutama yang dipikirkan, baju baru kah, hiasan-hiasan kah, walaupun ini ya penting juga, tapi nggak mewah-mewah lah. Ini semua masih yang tahun lalu. Haleluya. Nah, saudaraku, bulan Natal jangan yang diingat makan enak, ini itu. Bulan Natal ingat, gunakan setiap kesempatan membawa kehidupan bagi orang lain. Sebab untuk itulah Yesus datang. Haleluya. Makan gak salah, dekorasi gak salah, tapi terutama terima air kehidupan dan alirkan bagi banyak-banyak orang. Mari kita bangkit berdiri. Hari ini kita semeja dengan Tuhan dalam perjamuan kudus. Terima hidupnya Tuhan. Saudaraku, biarlah kita gunakan setiap kesempatan menjadi berkat bagi siapapun. Suami menjadi berkat bagi istri, istri menjadi berkat bagi suami, orang tua jadi berkat bagi anak, anak jadi berkat bagi orang tua. Setelah itu kemudian kita alirkan kepada yang lainnya sampai ke ujung bumi. Haleluya. Firman Tuhan mengajak kita, marilah. Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan. Ambil sebanyak-banyaknya dari Tuhan. Ambil sebanyak-banyaknya dari hadirat-Nya. Bersekutu dengan Tuhan. Aku mau Tuhan, semua kita berdoa. Semua kita berdoa. Semua kita menikmati hadirat Tuhan. Aku mau Tuhan. Kami mau Tuhan, air kehidupan-Mu. Pakai gereja-Mu ini, Yesusku. Pribadi lepas pribadi, Kau pakai. Membawa kehidupan bagi keluarganya. Membawa kesembuhan
melalui umat-Mu ini. Nyata mujizat-Mu, nyata kuasa-Mu, Yesusku. Haleluya, Yesusku. Kehidupan yang dimiliki anak-anak-Mu sanggup memberi kehidupan bagi yang lain, Tuhan. Sanggup mendatangkan mujizat, sanggup mendatangkan berkat. Haleluya, 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 haleluya. Kalau ada keluargamu yang sakit, doakan biar mengalir kesembuhan melalui kedatanganmu atau melalui doamu kepada mereka, mengalir kesembuhan, mengalir mujizat. Kalau ada keluargamu yang masih pahit hidupnya oleh dunia ini, oleh kekerasan dunia ini, datang membawa jawaban. Doakan engkau menjadi berkat baginya. Kirana maya sekara lalabaya sandara lalabaya sandara. Pakai semua anak-anak-Mu ini, Tuhan. Kami bukan hidup bagi diri kami sendiri. Sebagaimana Engkau, Tuhan, bukan hidup bagi dirimu, tapi Kau rela mati bagi kami. Kau lahir ke dunia ini dan memberikan hidup-Mu bagi kami. Biarlah kehadiran anak-anak-Mu ini juga, biarlah kehadiran kami memberi hidup bagi orang lain, memberi semangat bagi orang lain, memberi berkat bagi orang lain. Oh, berbuah-buah dimanapun kami berada, tidak berhenti menghasilkan buah. Bahkan kami menjadi obat bagi orang lain. Ya Tuhan, tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya ya Tuhan. Kalaupun ada kejengkelan dalam hati, tapi yang kami alirkan adalah kehidupan-Mu Tuhan. Yang kami alirkan adalah kuasa-Mu Tuhan. Kami mau mengampuni setiap orang. Umat-Mu ini mau mengampuni setiap orang yang bersalah kepada mereka, sehingga hidup mereka menjadi berkat. Haleluya. Datang Tuhan, tanpa padamu. Haleluya. Ada lagi yang mau didoakan? Oke, kalau tidak ada lagi, selamat datang Bapak Ibu yang kali pertama ini datang. Kami mau mendoakan saudara. Untuk itu saudaraku, mari ikut-ikut saya berdoa. Apa yang saya ucapkan, saudara ulangi. Oh Tuhan Yesus yang mengasihi saya, pada hari ini saya datang kepadamu. Saya mengaku Tuhan, saya orang berdosa. Saya berdosa di dalam pikiran saya, perkataan dan perbuatan saya, ditambah dosa yang diwariskan oleh orang tua saya. Saya tidak bisa melepaskan diri dari semua dosa-dosa saya. Saya perlu Engkau Tuhan Yesus. Sekarang saya datang kepadamu. Ampunilah Tuhan semua dosaku, semua kejahatanku. Sucikanlah Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Saya membuka hati saya. Masuklah ke dalam hati saya. Tinggallah di dalam saya. Saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, penolong yang memimpin hidup saya, penyembuh dan pembebas saya. Tuliskanlah nama saya di dalam buku kehidupan-Mu di sorga yang kekal. Telah Engkau datang kedua kali
saya ikut bersama dengan Engkau di sorga yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mati bagiku, Engkau telah menebus dosaku. Saya menyerahkan seluruh hidup saya kepadamu. Saya berbalik dari dosa-dosa saya. Jadikan saya pribadi seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Puji Tuhan. Beritahukan kepada Bapak Ibu apa yang mau didoakan. Tanpa sucikan hati saya di dalam datang padamu, sucikan hati saya di dalam sucikan hati saya Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sangat baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Kau sudah memberkati ibadah ini, awal pertengahan hingga sampai akhirnya. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu, kami bersyukur buat firman-Mu yang kami terima. Biarlah kami Tuhan membawa mujizat bagi orang lain. Dimanapun kami berada, kami membawa kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati umat-Mu pulang, lindungi di perjalanan, sampaikan di rumah dengan selamat. Kuasa, perlindungan, perjamuan kudus, darah Yesus, tubuh Yesus jadi bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami angkat tangan kami terima berkat daripada-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Amin. Kiranya Tuhan yang memperluas daerah-daerah kita. Amin. Kiranya tangan Tuhan menyertai dan melindungi kita dari segala malapetaka. Amin. Sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita. Amin. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Amin.
Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Bapa yang kekal, dan persekutuan yang semakin manis bersama dengan Roh Kudus beserta kita hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua. Amin. Terima kasih. Hari ini Tuhan berkati, syukur bagimu, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu.